Oke guys, kembali lagi dengan saya Alvesting di Akademi Crypto. Jadi kita udah masuk modul yang bagian keempat ya. Jadi setelah teman-teman menyelesaikan 1, 2, 3 di sesi keempat ini kita akan membahas ya mengenai cara melakukan trigger analysis. Oke, langsung aja ya. Oke, jadi apa sih trigger analysis teman-teman? Jadi trigger analysis itu merupakan suatu analisa ya, untuk mencari pemicu. Guna teman-teman melakukan analisa ya untuk masuk trade ya, entah itu buy, entah itu sell. Jadi pemicu ya seperti ini seperti terdengar seperti bom ya, karena ada triggernya ya. Ada sesuatu yang membuat teman-teman, oke, masuk sekarang. Itu adalah trigger. Jadi setelah analisa itu yang paling base ya, paling dasar ya, cari trend ya. Kemudian teman-teman lihat areanya di mana, kemudian patternnya apa. Nah, baru yang mengerucut ke atas yaitu semakin ada hal kecil ya, yang membuat teman-teman ini mantap saat itu juga ya, detik itu juga untuk mengeksekusi dari trade. Nah, kemudian trigger analysis teman-teman ini ada dua. Ada dua itu apa aja kak ya? Satu, candlestick pattern. Kedua adalah trading indicators. Jadi apa sih candlestick pattern? Jadi candlestick pattern itu adalah pola ya, dari candlestick yang dapat dijadikan suatu analisa ya, untuk melihat kecenderungan pergerakan harga. Jadi ketika mungkin teman-teman melihat suatu candlestick pattern tertentu, itu membuat teman-teman mantap, oke, ini adalah trigger saya untuk masuk long. Oke, ini adalah trigger saya untuk melakukan sell short. Itu salah satu fungsi ya dari candlestick pattern. Kemudian yang kedua, trading indicators. Jadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya bahwa indikator itu sifatnya hanya melengkapi. Namun di sini juga dijelaskan bahwa indikator itu bisa dijadikan salah satu ya sumber untuk melakukan trigger analysis. Jadi indikator itu apa sih kak? Ya indikator itu adalah kumpulan data statistik ya teman-teman yang diramu dan divisualisasikan ke dalam suatu tools yang nanti tools itu akan teman-teman gunakan ya, karena ada istilah data statistik ini berarti data yang masa lalu ya, data primer dari data yang ada. Berarti kan tanpa ada ramuan data itu kita bisa ya kak lihat sendiri ya, karena kan kalian juga lihat harga-harga sebelumnya. Makanya lihat pakai mata ya, lihat price action itu biar bisa melihat arahnya tanpa ada bantuan. Namun di sini sifatnya indikator tuh membantu ya, seperti cherry ya di atas sebuah cake yang beli. Itu menjadi suatu pemanis. Nah, kita langsung ngomongin ya ke candlestick pattern. Pertama kita bahas ya bullish candlestick pattern. Yang suka banteng, pencinta banteng ini kita bahas dulu ya di bullish candlestick pattern. Yaitu pola ya bentuk candlestick yang dapat dijadikan suatu dasar teman-teman mengambil analisa buy atau long. Oke. Jadi ketika teman-teman sudah punya bias ya area untuk buy dan long, kemudian teman-teman juga sudah ketemu patternnya, baru kita lihat candlestick pattern. Biasanya candlestick pattern ini saya lihatnya di M15 biasanya. Kenapa kok M15 kak? Karena M15 itu saya bilang yang paling ideal, bukan yang paling besar ya. Harian itu, kemudian H4, kemudian H1 itu time frame yang menurut saya cukup besar. Tapi kalau M15 ini juga pas ya, nggak terlalu kecil ya. Kalau lebih kecil kan ada 5 menit. Tapi menurut saya 15 menit itu yang paling ideal. Nah, pertama ada hammer ya. Hammer itu apa? Hammer itu adalah suatu candlestick yang berbentuk seperti palu. Ini kan seperti palu ya, seperti yang biasanya dipegang Thor ya, untuk memukul. Maka dari itu analoginya seperti ketika teman-teman ini main di key station misalkan ya. Itu kan teman-teman ada yang permainan yang memukul suatu lonceng ya, atau memukul suatu tombol ya, kemudian bolanya naik ke atas. Ini sama ya. Jadi ketika teman-teman melihat bullish hammer, itu dasarnya harga itu mau dipump ke atas ya, karena dia menonjol ya, dan dia bisa ya teman-teman pukul ya untuk naik ke atas. Analoginya seperti itu. Kita lihat contohnya. Ini di sini ada hammer ya, bullish hammer. Jadi dijadikan trigger ya, untuk melakukan buy or long pada H4 dari Bitcoin. Di Bitcoin H4-nya ya ada hammer bullish, oke. Apa yang terjadi selanjutnya? Harga dipump ya, dipalu ke atas, terbang. Analoginya gitu ya. Ada yang state, oke, consolidation move,
kemudian ada yang bawa palu, pukul. Apa yang terjadi? Dia melompat ke. Nah, kemudian yang kedua ini inverted hammer. Ini juga bullish, teman-teman. Ini adalah salah satu bullish candlestick pattern. Yang mana di sini bentuknya kayak palu, tapi palu yang kebalik ya. Mungkin ini palu yang Thor udah pakai mukul ya, ini diturunin ke bawah ya. Biasanya kan dia gantungnya ke bawah gini ya. Tapi dia juga tetap bisa ngepam harga mungkin karena berat ya palunya Thor. Jadi turun gini, harga juga tetap naik meskipun dia adalah hammer yang terbang. Nah, inverted hammering ya teman-teman ya, ketika dia hadir ya di dalam market itu menandakan ya teman-teman kalau ada pergerakan harga yang bullish. Jadi harga ini mungkin akan naik ya setelah teman-teman lihat dari inverted hammer. Oh, ini ada inverted hammer di sini. Oke, teman-teman analisa semua udah bener ya, misalkan udah biasnya long, kemudian lihat di support ya, kemudian ada pattern misalkan falling wedge, terus kemudian teman-teman di time frame yang lebih kecil lihat inverted hammer, itu merupakan solid untuk teman-teman lakukan suatu buy out. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah bullish engulfing. Bullish engulfing ini menandakan kalau terdapat momentum bullish yang sangat besar nih. Jadi candlesticknya tuh penuh ya, bodinya gemuk ya, kemudian dia benar-benar solid, padat. Itu menunjukkan apa teman-teman? Itu menunjukkan ya, bahwa ada volume besar yang masuk ke market yang diwujudkan dalam bullish engulfing ini. Ini contohnya ya teman-teman, ini grafik H4 Bitcoin. Ketika bullish engulfing ini ada, ini menunjukkan bahwa ada momentum. Oke. Momentum yang sangat kuat, harga kemana? Harga ke atas. Jadi teman-teman ketika melihat bullish engulfing, langkah yang paling bijak itu adalah juga ikut long daripada teman-teman meng-counter trade dan melakukan short. Karena momentum naiknya itu gede. Kalian juga harus ride the wave. Kenapa kalian malah masuk ke situ untuk short? Itu kamu langsung ke batai karena volume belinya itu sangat tinggi. Oke. Nah, kemudian kedua yang itu adalah bearish candlestick pattern. Kita udah ngomongin batang ya. Kita sekarang ngomongin beruang. Beruang ini gimana? Ya ini tandanya ketika teman-teman lihat ya bearish candlestick pattern di market, itu tandanya harga itu ada possibility untuk turun. Ya, apa saja kak bearish candlestick pattern? Ya ini kembali lagi ya, ada bullish, ada bearish, ada tim Apple yang berarti iPhone, ya. Kemudian apa lagi yang biasanya ada yang tim Ford ya. Kemudian lawannya ada tim dari Chevrolet. Itu kan selalu kita dianggap ya di adu ya dengan dualisme. Yang mana sebenarnya katanya pun bull or bear itu sama aja ya. Dan kata-kata dari masing-masing candlestick pattern itu juga adalah paraphrase ya biasa. Oke. Yang pertama ini ada hanging man ya. Hanging man ini palu tapi bentuknya merah. Palu merah, kenapa disebut hanging man? Itu seperti orang yang menggantung. Sorry ya, tapi seperti orang yang menggantung kepalanya ya, melakukan tindakan bunuh. Hanging man ini menandakan kalau market ini udah jenuh naik, makanya dia digantung. Kemudian apa yang terjadi ketika hanging man ini ada? Ya, kecenderungannya ketika hanging man terlihat ya dalam market ini mau reverse dari bullish ke bearish, yang mana bearishnya itu cukup dalam ya teman-teman. Biasanya ketika hanging man ditambahkan ya dengan volume yang tinggi, itu menunjukkan akan terjadi reversal turun yang sangat drastis dan sangat bervolume tinggi. Nah, ini kan drastis ya penurunannya. Ini pasti penurunan sampai 20% ini kalau di Bitcoin harian. Nah, kemudian yang kedua teman-teman ada shooting star. Shooting star artinya apa? Bintang jatuh. Gimana bentuknya bintang jatuh? Ya pasti ada ya kepalanya bintang, kemudian jatuh ke bawah. Di belakang ada apanya teman-teman? Ada ekornya. Ekornya diwujudkan dalam apa? Biasanya asap. Ya. Ini sama ya. Jadi bawah ini kepalanya, ini asapnya yang ngikutin di bawah dan belakang turun. Ini menandakan kalau palu kebalik warna merah ya, atau palu kebalik atau palu yang warna merah atau palu kebalik warna merah itu menunjukkan ya teman-teman ada reversal. Kita lihat di sini shooting star. Di sini menandakan ya kecenderungan reversal bearish di Bitcoin. Nah, terus yang ketiga teman-teman, ini sama dengan bullish engulfing. Di sini ada bearish engulfing. Ini menandakan kalau bear itu memegang momentum yang sangat kuat.
ya untuk merontokkan harga ke bawah. Volume tinggi ya, bodinya full, kayak hampir nggak ada wicknya kecil di sini. Jadi harga terendah dan tertinggi tuh hampir sama dengan close. Kan mengerikan. Itu kayak bull itu nggak dikasih kesempatan ya sama sekali buat step up, buat masuk mau beli nggak, dihajar langsung dulu. Apa yang terjadi ya ini sama ya, bearish engulfing di sini ya. Oke. Jadi ini tanda bahwa ada kecenderungan penurunan yang sangat drastis. Apalagi ketika bearish engulfing ini juga disupport dengan volume yang tinggi. Bearish engulfing, volume tinggi, hancur gitu. Oke. Ini contoh di grafik harian Bitcoin. Oke. Saya tadi sudah membahas yang mengenai candlestick pattern, kemudian kita masuk ke trading indicators. Ya. Jadi trading indicators ini pelengkap aja, cuman bisa teman-teman jadikan suatu trigger untuk memicu teman-teman masuk ke dalam suatu posisi, entah itu buy or long atau sell or short. Nah, pada dasarnya sebelum kita ngomongin ke indikator, teman-teman, saya pengen jelasin bahwa indikator itu ada 3 jenis, teman-teman. Yaitu adalah trend indicators, kemudian oscillator indicators, dan terakhir adalah volume indicators. Nah, trend indicators ini apa? Jadi trend yang digunakan untuk menunjukkan kita ini ada di fase apa ya, leading trendnya apa. Entah itu bullish kah, bearish kah, atau mungkin side. Ya, ini saya sudah menjelaskan banyak sekali di slide-slide di modul sebelum. Mungkin kita langsung ke jenisnya saja. Saya sering pakai ini adalah moving average, Bollinger Band, dan super trend. Untuk trend indicators yang lain nanti akan saya jelaskan di modul selanjutnya. Nah, ini teman-teman pasti udah paham ya. Oke, saya next. Nah, kemudian oscillator indicators ini apakah? Ini adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui ya titik paling bawah dan titik paling atas dari suatu harga. Biasanya titik yang mana menunjukkan ya jenuh jual dan juga jenuh beli. Kalau di bawah itu dia udah jenuh jual. Tandanya apa? Dia mungkin akan naik ke atas. Kalau udah di atas biasanya jenuh beli. Tandanya dia mungkin ya akan jatuh ke bawah. Itulah fungsi oscillator. Nah, ada beberapa oscillator. Pertama itu adalah RSI, yaitu Relative Strength Index. Ini merupakan oscillator yang paling sering dan paling umum digunakan. Jadi teman-teman bisa melihat ya di area bawah ini adalah area oversold, di atasnya adalah overbought. Kemudian kedua ya ada MACD. Ya, MACD ini fungsinya untuk melihat ya volume, ya histogram volume, dan juga cross. Cross itu tujuannya apa? Ketika dia udah cross ya, ini menunjukkan kalau momentum dia tuh mau naik ke atas. Kemudian ini yang sering saya pakai adalah stokastik ya. Stokastik ya biasanya saya pakai setting 533 karena dia sudah terbukti responsif di pasar kripto. Saya udah pakai bertahun-tahun. Jadi ketika dia di area yang oversold, kemudian dia cross, menunjukkan harga itu bakal ngepal naik gila-gilaan ke atas. Tapi kalau dia udah di atas, dia apa? Overbought, dan kemudian dia cross down ke bawah, itu dia udah jenuh. Yang mungkin turun ya, harga turun, kemudian osilator pull down dulu ya ke area yang oversold lagi, kemudian baru dia cross up dan ini analisa yang sangat mudah sekali. Dan kemudian ketiga ya, ini adalah volume indicators. Apa itu volume indicators, Kak? Volume indicators itu adalah volume yang menunjukkan ya berapa banyak ya partisipasi pasar yang ada di dalamnya. Jadi volume indicators ini teman-teman bisa jadikan untuk melihat apakah breakout itu valid atau enggak. Jadi ketika misalkan harga ya berkonsolidasi kemudian dia breakout pada level tertentu, namun dia tidak didukung oleh volume, itu apa yang terjadi? Dia memiliki kecenderungan untuk false breakout. Jadi breakout yang salah terus dia turun. Tapi kalau dia breakout ke atas dan juga volume juga breakout, itu tandanya adalah valid breakout. Volume itu menunjukkan apa? Itu kalau harganya naik tapi nggak ada volume, sebenarnya nggak ada yang partisipasi di dalam market itu. Berarti yang naikkan siapa, Kak? Ya 1-2 orang yang goreng harga. Jadi harga dinaikkan dulu, oke, dibunuh semua, dilikuidasi semua shorter ya. Baru kemudian harga dibagi. Well, tapi harga yang dengan volume ya itu breakout naik, itu berarti semua orang berpartisipasi di situ. Retail masuk, smart money masuk, wheels juga masuk. Nah, ini ada beberapa oscillator ya. Satu OB, on balance volume. Ini dia menunjukkan ya tingkat partisipasi ya dalam volume yang dimana digambarkan ke dalam guys. Kemudian ada volume divergence.
nanti akan saya jelaskan di modul selanjutnya mengenai gimana behavior. Dan yang terakhir yang paling umum itu adalah volume. Oke, jadi fungsinya trigger analysis itu adalah analisa terakhir yang teman-teman gunakan. Jadi pastiin dulu ya 1, 2, 3 itu udah solid. Kemudian yang keempat kita lihat trigger. Oke, jadi ini bukan hal yang utama. Ini contoh misalkan 1, trend udah bullish. Oke, teman-teman berarti harus long. Oke. Kemudian yang kedua, lihat areanya. Long di mana? Long di support. Kemudian teman-teman lihat patternnya apa? Oh, ketemu double bottom. Carilah nih, trigger lagi, zoom in lagi di M15. Oh, ternyata indikatornya bilang oversold. Dan ada hammer di M15. Baru execute the trade. Oke, itu adalah komposisi informasi untuk teman-teman menemukan the winning. Oke, teman-teman, mungkin sekian ya untuk modul keempat. Kita habis ini ketemu ya di modul terakhir, di modul kelima. Saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai jumpa di modul terakhir.